Anda berada di situasi yang bingung sebenarnya mau melakukan apa, ya, seperti seolah-olah semua pintu tertutup. Apa yang Anda lakukan seperti seolah-olah membentur dinding-dinding yang Anda nggak bisa menguasai hal itu. Jangan-jangan ini sebenarnya adalah persoalan karena kita membutuhkan ruang ketiga untuk bisa berkontemplasi lebih dalam lagi untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Benarkah demikian? Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Lana Nurlija di kesempatan pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu yang melodinya ya, kemudian juga liriknya ini nanti akan mengajak kita untuk benar-benar mengatakan iya benar saya benar-benar need some space ya. Audrey Nuna Space sudah membuka kebersamaan kita. Saya Ola Nurlija yang akan menemani Anda pagi hari ini sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Absolutely ya. Warnanya hitam, absolutely gitu. Nah, ini sebenarnya kita tuh kan di ruang yang berbeda ya, Pak Arfan di ruang Pak Arfan, saya di ruang Pak Arfan. Tapi sebenarnya nih ada ruang ketiga loh yang Ya, membuat kita tuh jadi bertemu. betul, 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 ya. Ya kan, bener nggak sih Pak Arfan? Betul Nah, sekali ya. ini yang kita mau bahas. Ruang ketiga ini muncul dengan sendirinya atau harus disengaja gitu, didesain. Kalau kayak gini kan ini ruang ketiganya kita desain sehingga kita bisa berjumpa kan begitu ya Pak Arfan ya. Betul, betul. Sebelum sampai ke situ, karena kita memang mau membahas mengenai topik third space, ruang ketiga. Ini apa ruang ketiga? Mohon maaf ini bukan istri ketiga ya, ruang ketiga. Pak Arfan boleh nggak komentari dulu dari lagunya Space ini? Di lirik-liriknya memang kan menunjukkan kayak curahan hati seseorang yang memang aku tuh butuh ruang gitu loh. Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Ini lagunya bagus sekali. Ini juga lagu baru ya dari Audrey Nuna, seorang penyanyi Korea Amerika. Mhm. Ya, jadi dia blasteran Korea Amerika. Nah, lagu ini bercerita tentang curahan hati Audrey ini yang ingin menyendiri dari semua kesibukannya selama ini. Dia sudah muak dengan segala hiruk pikuk yang ada dan dia butuh ruang untuk dirinya sendiri agar dia bisa lebih fokus dan menikmati hidup gitu. Jadi dia bilang begini, I'm undercover, I'm underwater, but I didn't notice because I was too focused. Aku tersembunyi, aku di bawah air, tapi aku tidak peduli karena aku terlalu fokus. On all of the tokens, I wanted the bonus. I sought the valet, he parked in my space. Untuk semua token, aku ingin bonus. Aku sampai ingin menembak itu tukang parkir itu, dia bilang. Karena dia parkir di tempatku. Jadi ini menunjukkan frustrasi yang sudah cukup tinggi gitu, Mbak Ola. Kemudian dia bilang, space, space, I just need some space. Ruang, ruang, ruang. Aku hanya membutuhkan ruang. Ya, dan itu diulang-ulang dalam lagu ini ya. Ruang, ruang, ruang. Aku hanya membutuhkan ruang. Iya, iya. Ini Mbak Ola dari Audrey Nuna. Iya, jadi seperti, sudah penuh dengan kebosanan gitu ya, Iya, tekanan iya, iya. kanan kiri dan butuh ruang. Oke, Smart Listener sendiri, seperti itu enggak? Dari lagu ini seperti terwakili nggak Smart Listener? Boleh sharing ke 0812 11 12 959. Nanti makin makin jauh, makin dalam perbincangan kita, mungkin makin akan kerasa gitu, Anda akan mengatakan, "Ih, Pak Arfan kok itu aku banget ya?" Gitu. Tapi boleh dulu di awal ya, apakah ada di antara smart listener saat ini yang merasa bahwa sepertinya perlu berhenti sebentar dan coba berpikir ulang, mendesain ulang gitu ya, apa yang sebenarnya Anda ingin raih. Ya, topik ini saya banget dulu deh gitu ya, saya memang need space gitu ya, ruang ketiga ini karena Pak Arfan menyampaikan dalam persiapan kami ya Pak smart listener bahwa ruang ketiga ini kita butuhkan untuk bisa mewujudkan yang namanya kebahagiaan dan kesuksesan. Oke, mari kita mulai obrolan ini smart listener. Pak Arfan, apakah pertanyaannya dulu gitu ya? Kan ini kayak tidak umum banget gitu loh. Ya, Ya, orang tuh umumnya taunya adalah ruang sendiri. Ya kayak ya. lagunya Tulus dong ya. Nah, ruang sendiri sama third space yang Bapak maksudkan ini apakah dua hal yang sama atau berbeda, Pak Arfan? Silakan. Ya. Sangat berbeda Mbak Ola. Oke. Ya,
ruang ketiga yang kita akan bicarakan dalam talk show kita pada pagi hari yang indah ini adalah ruang transisi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya yang kita lakukan dalam hidup kita gitu. Dan yang menarik, kesuksesan dan kebahagiaan kita akan sangat tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan ruang ketiga itu. Itu Mbak Ola. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin adalah, kalau ini ruang ketiga, ruang pertamanya apa dan ruang keduanya apa, kan begitu ya? Betul. Nah, ruang pertamanya adalah ruangan yang sudah kita masuki. Ruangan kedua adalah ruangan yang akan kita masuki. Dengan kata lain, ruangan pertama itu adalah kegiatan yang sudah kita selesaikan. Ya. Ruangan kedua adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, jadi sebelum kita talk show pada pagi hari ini, ruang pertama saya misalnya adalah ruang saya dengan keluarga, ya, karena anak-anak berangkat sekolah, ya kan, semuanya berpamitan, itu kan ruang pertama di mana saya harus memainkan peran yang berbeda, yaitu peran sebagai ayah gitu, ya, tugas yang berbeda, lingkungan yang berbeda, ya, lingkungannya adalah lingkungan rumah, ya, rumah tangga gitu, ya. Nah, kemudian saya memasuki ruang kedua. Ruang kedua bagi saya pada pagi hari ini adalah talk show kita ini, di mana saya berhadapan dengan Mbak Ola sebagai host dan juga para pendengar kita, smart listener di seluruh dunia, ya, yang ingin mendapatkan motivasi, inspirasi, pencerahan dari acara ini. Tentu saja itu dua ruangan yang berbeda kan? Ruangan dengan keluarga, saya dan istri dengan anak-anak yang mau berangkat sekolah. Kemudian saya menghadapi audiens dari berbagai lokasi di seluruh dunia yang ingin mendapatkan inspirasi dari saya. Dua ruangan yang berbeda. Nah, yang seringkali kita lupa adalah di antara dua ruangan ini sebetulnya ada ruang transisi. Di mana dalam ruang transisi itu kita harus menata kembali mindset kita. Mindsetnya beda nih dengan kalau saya berhadapan dengan anak-anak, dengan saya berhadapan dengan istri. Ini beda, saya berhadapan dengan audiens saya. Kebutuhannya berbeda. Emosi yang harus saya tunjukkan juga berbeda. Ya, itulah yang harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena kadang-kadang seringkali kita lupa bahwa kita punya ruangan itu untuk kembali menata ulang mindset kita untuk masuk ke ruangan yang berikutnya. Ke kegiatan yang berikutnya gitu. Pak Arfan, ditahan dulu sebentar penjelasannya ya. Apakah ruang transisi atau third space ini sesuatu yang ya itu akan mengikuti gitu ya, atau sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita sengaja, ya kan, kita sengajakan untuk kita adakan begitu. Kita bahas ini nanti di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat. Kami menantikan Anda bisa mempergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau juga bisa mempergunakan live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Smart Listener yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Selamat hari Jumat ya. Karena bisa saja mungkin di tempat Anda masih malam begitu ya, sore gitu ya. Tapi di Indonesia sudah pagi. Saya juga ingin menyapa semua listener yang ada di YouTube di kanal Smart FM yang bergabung pagi hari ini. Kemudian kami juga menyapa semua listener di Kota Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Kemudian Anda yang ada di Medan, di Palembang. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Semangat pagi untuk pagi hari ini kami mengajak kita untuk membahas sesuatu yang agak berbeda ini ya. Third space ya. Ruang transisi tadi kalau Pak Arfan di sesi sebelumnya menjelaskan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya ini sebenarnya adalah sesuatu yang akan selalu mengikuti kehidupan kita atau memang ini adalah ruang yang harus kita sengajakan karena adanya kesadaran Pak Arfan. Silakan Pak Arfan. Pertanyaan yang bagus sekali ini. Ya. Ini ruang yang nomor satu, kita seringkali tidak sadar bahwa kita punya ruang itu. Ya. Ketika kita tidak sadar, maka kita akan hidup kita itu akan campur aduk gitu. Antara satu kegiatan yang membutuhkan mindset tertentu dengan kegiatan yang membutuhkan mindset yang berbeda gitu. Ya. Bayangkan seorang bisnismen yang sangat sibuk,
yang mengalami banyak sekali masalah di tempat kerjanya, ya, kemudian pulang ke rumah di sore hari. Dan dia menemukan anak-anak sedang leye-leye, nonton TV, melakukan pekerjaan yang menurut dia tidak produktif, gitu ya. Apa yang terjadi? Dia marah luar biasa. Kamu ini ya, papa capek-capek kerja, ya udah banting tulang, udah kepala jadi kaki jadi kepala gitu ya. Kamu nih enak-enakan di rumah, ya nggak produktif pekerjaan kamu. Ayo sekolah, ayo belajar. Jadi begitu. Ini adalah contoh orang yang belum ganti mindset gitu. Dia pulang dari kantor dengan mindset yang begitu membebani dia bawa pulang ke rumah dan melihat di rumah ini kok kayak begini gitu situasinya gitu. Dia lupa bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dengan itu. Anak-anak ini baru pulang sekolah, baru pulang kuliah dan sedang beristirahat, sedang ngobrol di rumah. Bukan bermalas-malasan, mereka sedang ngobrol, mereka sedang bercengkerama gitu dengan kakak, adik, dengan ibunya misalnya gitu ya. Dia nggak bisa melihat itu karena dia pakai mindset yang ada di kantor. Nah, sehingga akhirnya hubungan di rumah jadi rusak gitu ya. Anak-anak semuanya takut ya kalau ayahnya pulang itu takut gitu ya, langsung ngintip di jendela gitu. Wah, dia lagi gitu kan, katanya gitu ya. Wah, dia lagi gitu. Iya, iya. Takut jadinya gitu karena kita tidak menyadari bahwa sebetulnya kita punya yang namanya ruang ketiga, yaitu ruang transisi itu. Dan dalam ruang transisi itu kita harusnya melakukan sebuah perubahan mindset. Jadi mindsetnya harus diganti, emosinya harus diganti, behaviornya, perilakunya juga harus diganti gitu. Tapi karena tidak menyadari, nah ini kita seringkali tidak menyadari bahwa kita tuh punya ruang ketiga ini. Oke. Akhirnya udah begitu pulang berhadapan dengan situasi yang berbeda, kita tidak cepat beradaptasi dengan situasi yang berbeda, akhirnya menghasilkan ketegangan yang tidak perlu gitu, Mbak Ola. Jadi ruangan ini banyak orang yang tidak sadar gitu. Sehingga nomor satu yang perlu kita lakukan dalam talk show ini adalah menyadarkan setiap orang bahwa Anda punya ruang ketiga. Dan ruang ketiga itu amat sangat penting, karena kalau Anda tidak memanfaatkan ruang ketiga itu, maka kesuksesan Anda akan terganggu, kebahagiaan Anda juga akan terganggu. Pak Arfan, penjelasannya oke, sudah mulai kita tangkap. Tetapi apakah saya kalau sebagai artinya masyarakat ya pendengar nih, akan muncul kemudian pertanyaan begini Pak Arfan. Pak Arfan itu kayak membuat kita jadi orang lain nggak sih gitu? Jadi orang yang berbeda nggak sih gitu ya? Jadi orang yang menggunakan topeng-topeng nggak sih di setiap kesempatan? Jadi setelah dari sini kalau ke sini berarti kita harus memunculkan penampilan yang berbeda gitu. Apakah akan jadi seperti itu Pak Arfan? Atau sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan? Silakan Pak Arfan. Very good question, Mbak Ola ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi pertanyaan yang paling penting dalam setiap interaksi gitu ya adalah how am I showing up? How am I showing up? Saya ini mau muncul seperti apa? Bagaimana saya memunculkan diri saya? Ya, tentunya saya memunculkan diri saya itu kan ada sebuah maksud. Maksudnya adalah supaya interaksi yang kita lakukan itu efektif. Interaksi yang kita lakukan itu mencapai tujuannya gitu. Ya. Kalau saya misalnya berada di kantor gitu ya, saya tentunya akan bertindak sebagai leader kepada anak buah saya gitu ya. Dan tindakan leader kepada anak buah itu ada aturan mainnya semuanya, ada pakem-pakemnya ya, ada yang namanya coaching, counseling, mentoring gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Dan saya mungkin akan sangat direktif gitu ketika melakukan sebuah tindakan gitu ya. Saya akan langsung direct saja gitu. Saya maunya ini, saya maunya itu, misalnya begitu ya, sebagai seorang atasan kepada anak buah. Tapi ketika kita sampai di rumah, kalau saya tetap menggunakan cara seperti itu, saya tidak akan efektif gitu dalam interaksi saya. Sehingga saya harus menggunakan mindset yang berbeda. Ya, mindset saya, oh, saya di rumah bukan sebagai atasan, saya sebagai ayah. Apalagi misalnya saya dengan istri. Saya adalah suami. Suami adalah partner yang setara dengan istri. Nah, kalau saya tidak ubah mindset saya, maka
saya masih membawa mindset dari kantor tadi, karena di kantor kan sudah 8 jam lebih itu di kantor. Begitu pulang pasti masih ke bawah, di mana saya adalah atasan, istri saya adalah anak buah saya. Nah, ketika saya lupa mengganti mindset, maka interaksinya menjadi tidak efektif. Ya, saya lupa bahwa saya adalah ayah, kemudian ini anak-anak yang sudah mulai tumbuh dewasa. Saya masih direct, kamu ini, lakukan itu. Nah, itu juga akan mendapat resistensi yang cukup besar dari anak-anak. Nah, itu dia, itu akan terjadi ketegangan yang tidak perlu gitu. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana kita menciptakan interaksi yang baik di setiap situasi yang berbeda gitu. Kita harus menyadari bahwa situasi-situasi yang kita hadapi dalam hidup itu berbeda-beda, perannya berbeda. Perannya berbeda, kemudian lingkungannya berbeda, tugasnya berbeda. Nah, karena itu caranya juga harus berbeda. Ya, Ya. ya. Tetapi ada orang yang sangat menggampangkan itu. Nanti gampang deh di rumah saya akan langsung ubah mindset saya. Nggak bisa, Mbak Ola. Pasti itu masih ke bawah itu emosinya, apalagi kalau di kantor sedang ada masalah yang cukup berat untuk diselesaikan. Pasti masih ke bawah itu. Nah, kita perlu sebuah tools gitu. Bagaimana kita bisa melakukan interaksi dengan peran yang berbeda secara efektif. Nah, tools itulah yang kita sebut dengan ruang ketiga atau the third space. Oke. Pak Arfan, apa yang harus menjadi dialog atau komunikasi dengan diri sendiri ya pada saat di third space ini gitu. Kalau Pak Arfan tadi mengatakan kita butuh tools. Oke, toolsnya adalah third space ini. Lalu bagaimana mempergunakan third space ini ya untuk artinya meraih apa yang tadi Pak Arfan sampaikan gitu ya. How am I showing up gitu kan di sesi yang berikutnya atau di ruang yang berikutnya. Kita bahas ini Smart Listener nanti di sesi berikutnya ya, Smart Listener ya. Masih ada kesempatan buat Anda yang mau bergabung nanti mau bertanya boleh pergunakan 0812 11 12 959. Sudah mulai ada yang berkomentar dari Pak Endro, nanti kita bacakan ya Pak Endro. Kemudian juga ada Ibu Monica yang juga sudah bergabung. Kami sambung nanti bahasannya tetap bersama dengan kami.